Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Bapak dan Ibu dari sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih tegar sampai malam ini untuk mengikuti amalia Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan akan terus berlanjut sampai selesai bulan Ramadan ini. Karena pada bulan ini, sebagaimana banyak menyampaikan, kita saatnya untuk mengumpul, untuk menimbun pahala. Karena selain banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan yang mendatangkan pahala, juga pada bulan ini dilipat gandakan. Sehingga insya Allah kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena Allah lillahi ta'ala, kita akan memperoleh pahala yang begitu banyak. Dan mudah-mudahan pahala itu betul-betul akan sampai dibawa di alam baka menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi milik kita yang mengantarkan diri kita ke dalam surga Jannatul Na'im. Tapi perlu dimaklumi, perlu disadari, dan ini saya ingin juga menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu, untuk mari kita introspeksi, kita ingat-ingat perjalanan hidup kita selama ke belakang dari mulai sekarang ini. Karena Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat, man huwa muflis. Tahukah saudara-saudara, kata Rasulullah, orang yang bangkrut. Man huwa muflis. Muflis bukan ha, pakai fa. Kalau mukhlis ikhlas, ini muflis, bangkrut. Siapa yang bangkrut? Para sahabat, setahu kami yang bangkrut, bila seorang pedagang itu kemudian pada suatu saat barang tidak ada, uang pun tidak ada, itu bangkrut. Rasulullah betul kalau di dalam dunia perdagangan. Tapi yang saya maksudkan, ya'ti yaumal qiyamah umati bi ajri sholatin, bi ajri saumin, bi ajri sodakotin. Nanti pada hari kiamat akan datang beberapa umat Rasul dengan membawa pahala bangga, pahala puasa, pahala haji, bahkan pahala sodako, pahala sholat. Ada beberapa orang bawa banyak, tapi dan kemudian setelah diperhitungkan maka divonis menjadi ahli surga. Tapi ternyata dengan pahala yang banyak dan telah divonis menjadi ahli surga, datang orang-orang yang merasa teraniaya, didolimi. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Dulu orang ini berhutang kepada saya, belum dibayar sampai sekarang menghadap Allah. Kami mohon pengadilan. Allah Maha Adil. Kemudian betul enggak? Diputar CCTV-nya. Kalau dulu saya masih kecil, ada malaikat bertugas untuk mencatat amal baik, amal soleh. Dari mulai lahir, saya pikir sampai meninggal, berapa tumpuk itu amalan. Ya, bukunya tebal. Tapi sekarang ternyata dengan teknologi yang canggih ini kan cukup dengan CCTV saja. Jadi setiap orang lahir, malaikat pasang CCTV untuk kita. Jadi tinggal diputar saja nanti. Diputar CCTV-nya, diputar rekamannya, betul. Kamu pernah minjam uang kepada orang ini tapi tidak bayar. Kami mohon keadilan. Sekarang mohon dikembalikan. Di saat itu rupiah tidak ada, dolar tidak ada, yang lain tidak. Apa yang dipakai bayar? Pahala. Terpaksa pahala sholatnya diberikan kepada orang yang diutangi. Sudah berkurang. Nah, kalau yang berutangnya kepada beberapa orang, berapa berkurang? Belum lagi, ya Tuhan, ya Allah, dia pernah datang kepada saya, katanya mau jual barang. Sekarang minta DP-nya. Saya bayar DP, tapi kemudian uang tidak kembali, barang pun tidak ada. Mohon diadili, mohon pengadilan yang seadanya. Betul?
tukar lagi CCTV-nya. Oh betul, ternyata harus dikembalikan lagi. Puasa, pahalanya dikembalikan. Begitu banyak lagi macam-macam. Ya, ada juga saya ini punya rumah kos-kosan. 2 bulan ditagih tidak bayar-bayar. Setelah bulan ketiga, bulan keempat, jangankan bayar, pamit juga tidak pernah. Hilang berangkat begitu saja. Mohon keadilan. Akhirnya pahala itu. Banyak masalah terus datang. Akhirnya pahalanya habis. Dipakai bayar sangkutan-sangkutan kepada manusia yang didolimi, yang dihianati. Sampai sudah habis, masih ada lagi datang. Walaupun sekecil apapun. Mungkin 10.000. Saya dulu jual bensin di pinggir jalan. Datang motor. Katanya kebagian bensin. Mohon, saya bawa dulu bensinnya, nanti kembali dibayar. Dikasih tunggu-tunggu, tidak kembali kembali. Mohon kan, walaupun sedikit. Tapi itu nanti saya ada pengadilan. Akhirnya pahala sudah tidak ada, yang pakai bayar sudah tidak ada. Dosa orang yang dianiaya dilemparkan kepada dia. Itulah Rasulullah mengatakan bangkrut. Istilah bangkrut di akhirat itu. Akhirnya kemana? Bukankah sudah dicampakkan ke neraka karena dosa yang banyak pada diri dia. Dan banyak masalah. Yang tadinya dengan pahala banyak menjadi ahli surga, akhirnya kena habis pahala, bahkan mendapat dosa dari orang-orang yang dianiaya, didolimi, maka akhirnya jadi ahli neraka. Untuk itu sekali lagi saya mohon pada kesempatan, mari kita introspeksi diri kita pada saat-saat yang lalu. Ya, mungkin di dunia bisa diselesaikan. Betul, dosa sebesar apapun katanya bisa diadil, bisa dihilang, bisa diampuni. Kalau dosa itu langsung kepada Allah. Tapi kalau hubungan dengan manusia harus diselesaikan. Sebab ada hablum minallah dan hablum minan. Hablum kepada Allah katanya biar dosa sebanyak buih di laut. Buih di laut, di laut. Atau banyak bilangan bintang di langit. Dengan mengucapkan astagfirullah saja asal betul-betul ikhlas, tidak berulang kembali, insya Allah. Tapi kepada dosa manusia, mana bisa dimaafkan begitu saja? Apalagi bila di akhirat nanti kita sama-sama penuh pahala. Lebih baik sekarang di dunia datang mohon keikhlasan. Pak, saya pernah berhutang, saya tidak bisa bayar, mohon jadi keikhlasan, benar-benar jadi pahala bagi Bapak. Hutang berapa? 100 juta. Mana mau dia? Terus pikir-pikir dulu mungkin orangnya itu. Betul, kalau dimaafkan juga jadi pahala. Tapi kalau utangnya mungkin berapa ribu lah. Tapi bagaimanapun lah, bagaimana caranya diselesaikan dulu. Jangan sampai kita sekarang berusaha beribadah untuk dapat pahala, tapi nanti akhirnya hanya membuka pahala untuk orang saja. Karena kita punya hubungan dengan manusia, duribat alaihi dilatu. Aina masutibu ila bihabli minallah fa'abli minannas. Kita akan mendapatkan kemudaratan, kesusahan di dunia dan di akhirat kalau kita tidak memiliki hubungan baik, apakah dengan Allah termasuk dengan manusia. Dan hubungan dengan Allah betul, sekali lagi, dosa sebesar apapun, sebanyak apapun kita bisa mohon ampun. Tapi hubungan dengan manusia perlu diselesaikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau ada orang yang berbuat zalim aniaya kepada kita, ya kita tenang saja. Kita tidak terlampau kecewa, tidak terlampau bersedih hati. Doakan saja supaya dia banyak amal, supaya dia banyak berbuat kebaikan. Tabungan untuk kita juga nanti. Berilah dia kesehatan, dari kekuatan banyak beramal, sholat supaya rajin, puasa supaya rajin. Toh nanti juga tidak akan kemana. Dia akan kembali kepada kita karena dia sudah aniaya. Ya, jadi bagi yang pernah berbuat demikian, mohon supaya segera diselesaikan. Datang kepada orang yang pernah kita dolimi, bagaimana caranya, ya, atau kemudian bagi orang yang dianiaya didolimi, tenang saja. Toh nanti tidak akan kemana, pahala dia berbuat mesti kembali kepada kita. Jadi kita akhirnya lega, ya, tidak terlalu bersedih dan tidak terlalu berkecil hati. Barangkali itu sekadarnya mengisi karena kebetulan mubaliknya tidak hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, marilah kita introspeksi. Jangan sampai kita beramal sebanyak-banyaknya pada bulan ini, tapi akhirnya hanya untuk orang yang dianiaya saja, untuk orang yang didolimi. Saya, ya,
lebih baik selesaikan di dunia. Bagaimana caranya, bagaimana usahanya, itu kembali kepada diri kita masing-masing supaya kita aman di alam baka kelak. Pahala yang kita perbuat, yang kita kerjakan mutlak untuk kita mengantarkan kita ke alam baka dan kebahagiaan alam baka di surga yang terbaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.